Hola, selamat siang, pagi teman-teman kelas 10. Hari ini kita akan bahas objek dan konsep geografi. Kalau hari sebelumnya, di video sebelumnya itu membahasnya tentang pengertian. Kan ada yang bilang geografi itu sejenis ilmu yang menginformasikan permukaan bumi dalam bentuk peta. Ada juga kalau menurut Ikatan Geograf Indonesia, geografi itu ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer. Nah ini nih, fenomena geosfer ini akan kita bahas hari ini dari sudut pandang keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan. Nah itu yang udah dibahas kemarin pendekatan. Jadi sebenarnya definisi kedua geografi itu yang menurut Ikatan Geografi Indonesia nggak terlalu sulit ataupun sekalinya sulit, itu sebenarnya sama dengan pendekatan dan objek geografi atau geosfer yang akan kita bahas hari ini sebagian. Nah langsung saja kita lanjut ke materi. Bahasan pertama adalah objek geografi. Jadi maksudnya apa sih Pak? Objek terus ada pendekatan kemarin. Nah ibaratnya seperti ini. Teman-teman pernah masak nggak? Selain masak air, masak kue misalnya, atau masak sayur. Nah, tolong dibedakan. Ada telur, ada daging, ada apa lagi ya? Ada ayam. Nah, itu termasuk apa? Kalau dibandingkan dengan diaduk, dikocok, dibakar, nah itu beda atau sama? Saya ulangi, yang pertama itu misalnya ayam, terus telur, terus daging misalnya, terus sayur kita tambahin. Itu yang pertama. Terus dibandingkan dengan diaduk, dikocok, dibakar. Nah ini sesuatu yang berbeda atau sama nih teman-teman? Beda, karena yang pertama ini sebenarnya itu adalah bahan. Ada telur dan kawan-kawan. Dan yang kedua itu adalah caranya. Nah begitu pula dengan pelajaran geografi teman-teman. Jadi ada bahan-bahan yang akan kita masak, dan ada juga alat yang akan kita gunakan. Nah alat ini adalah pendekatan. Bahan ini adalah objek geografi. Ini yang akan kita bahas. Wah masih belum ngerti, wajar. Karena menurut saya pribadi pun sebenarnya materi geografi kelas 1 semester 1 adalah materi paling sulit. Karena anak SMP itu masih terbiasa, waktu kalian masih SMP, menjiplak definisi. Masih terbiasa mencatat ulang catatan yang diberikan oleh guru. Jadi agak belum terbiasa sama konsep-konsep seperti ini. Gak apa-apa, yang penting itu yang saya paparkan. Syukur-syukur sudah tertangkap. Tapi kalau belum, nanti kan kita ada latihan sedikit-sedikit meskipun kondisi PJJ. Nah kita lanjut. Nah objek geografi itu tuh geosfer. Kemarin pernah dibahas di video pertama. Geo itu artinya, betul banget, bumi. Nah geosfer itu artinya bumi. Nah si geosfer itu tuh ada macam-macam. Cara paling mudah menghafalnya itu, kalau kita orang, kita ingat yang paling bawah dulu. Yang paling bawah apa sih? Kalau orang di bawah, bukan kaki, di bawah kaki. Bukan sendal, di bawah sendal. Betul, tanah. Nah tanah itu adalah litosfer, anak-anakku. Jadi litos itu adalah tanah atau batuan, dan sfer itu adalah lapisan. Sfer itu lapisan. Jadi kalau ada kata sfer, itu tuh lapisan. Kalau kata geo, bumi, betul. Nah balik lagi ke cara ngafalin gampang objek material geografi. Jadi yang pertama itu adalah tanah atau litosfer. Terus yang kedua, cara ngapalinnya, kan kita manusia nih. Yang pertama dia paling bawah itu tanah, litosfer. Lanjut naik ke atas sedikit. Nah kalau ini ada mata, ini ada mulut, nah ini ada hidung. Kita naik ke mulut. Nah mulut itu biasanya tuh minum. Jadi di bawah dulu, terus kita minum. Nah minum itu biasanya air. Kalau kalian beli ke kantin atau di kafe, suka ada hidro bla bla hidroponik,
hidro, minuman hidro misalnya tuh, koko hydro misalnya. Nah, hidro itu air. Jadi cara paling gampang saya ulangi, yang paling pertama tuh di paling bawah yaitu litosfer. Yang kedua itu adalah naik ke atas yang biasa kita minum. Itu adalah hidrosfer. Hidronya apa beh? Air. Tadi sfernya udah dibahas. Sfer itu adalah lapisan. Betul. Kita balik lagi sedikit. Nah, setelah paling bawah naik ke atas ke mulut, naik lagi ke atas ke hidung. Kalau hidung tuh maksudnya apa sih? Maksudnya itu apa kira-kira? Kalau disuruh pilih antroposfer, biosfer, hidrosfer, atmosfer, litosfer, maksudnya apa sih? Maksudnya itu adalah maksudnya itu kira-kira masuknya ke dalam objek yang mana? Atmosfer, betul. Atmo itu artinya udara. Sfer tadi udah dibahas. Sfer itu adalah lapisan. Nah, lanjut lagi. Ketika kita sudah tahu 3 cara ngapalinnya, dari paling bawah ke mulut, ke hidung, kita lanjut ke mata. Ke mata misalnya, mata. Mata kita melihat sekeliling kita, biasanya ada binatang. Nah, binatang itu adalah kira-kira yang mana tuh kalau digambar geosfer? Betul, ini gak terlalu susah ya. Bio itu kan makhluk hidup. Apalagi teman-teman ada yang mau pindah ke IPA katanya bio itu tuh makhluk hidup. Sfer tadi lapisan. Jadinya biosfer itu adalah lapisan makhluk hidup. Betul. Aduh, hilang orangnya. Nah, lanjut lagi. Setelah kalian sudah melihat, kalian bisa introspeksi ke diri sendiri. Nah, diri sendiri itu apa? Diri sendiri itu manusia kan? Atau kalian ada yang bukan manusia? Manusia itu bahasa geografinya antropos. Jadi kalau ada antropologi, ilmu mempelajari manusia. Antropo itu definisinya sebenarnya manusia. Nah, tadi ada sfer. Sfer itu lapisan. Jadi cara paling mudah untuk menghafal objek geografi itu kita ibaratin diri kita aja. Pertama, lihat yang paling bawah. Sorry. Nah, kita ibaratin diri kita aja. Yang pertama itu yang paling bawah. Di sini apa? Litos, betul. Nah, lanjut ke minum. Minum lewat mulut. Itu apa biasanya kita minum? Air, hidro air, litos batu. Terus kita lanjut ke mata. Kenapa sih diginiin? Biar kalian gak kelewat gitu. Jadi kita urut aja dari atas. Nah, ke mata itu tuh lihat binatang di sekitar, itu bios. Dan diri kita adalah antropos. Tadi kelewat hidung. Hidung itu udara. Nah, ini apa Pak? Ini tuh geosfer. Saya ulangi, geosfer itu apa? Geo adalah teman-teman apa? Bumi. Sfer adalah lapisan. Jadi geosfer itu adalah lapisan bumi. Bumi itu apa? Bumi itu ya itu yang digambarin nih. Kita hilangkan. Ini bumi maksudnya. Ini bumi. Nah, bumi itu kan ada banyak hal di situ. Ada banyak lapisan. Ini lapisannya. Pak, apa hubungannya sama Bapak tadi cerita memasak antara alat dan bahan? Nah, ini dia teman-teman. Ini dia yang di sini semua. Itu adalah bahan untuk mempelajari geografi. Jadi teman-teman kalau nanti belajar geografi, saya pastikan kalau saya salah boleh digunting telinga saya misalnya. Saya pastikan ketika kita belajar geografi selama 3 tahun pasti membahas batu atau bahas tadi air, naik lagi atau bahas udara, atau bahas binatang, ataupun bahas manusia. Maksud gambar ini apa? Ini ada anak panah. Maksudnya mereka saling berhubungan. Jadi sebenarnya bahan-bahan geografi ini akan mencoba memberi hikmat sama kita. Entah apapun profesi kamu nanti, mungkin ini bisa ngebantu kita berhikmat kalau kita tuh punya banyak hubungan. Si manusia itu tuh, kan kita manusia tuh nih. Kita manusia punya banyak hubungan baik sama ini semua. Biar kita bisa jadi pemimpin. Sip. Biar kita bisa jadi pemimpin.
buat mimpin bumi. Kenapa harus mimpin bumi, harus mengelola bumi? Kan itu amanah kita ya, agama kamu Kristen, Katolik, Muslim, kita punya amanah untuk menjaga bumi sebagai pimpinan. Mungkin kalau bahasanya orang Katolik, orang Kristen kita tuh adalah citra Allah. Gitu kurang lebih. Nah, itu bahannya. Kalau ada pertanyaan boleh komen, boleh bahas di classroom. Saya izin lanjut ya. Saya lanjut ke materi selanjutnya. Ini agak panjang. Nah, materi selanjutnya itu konsep geografi. Konsep geografi itu apa? Konsep geografi itu adalah masalah-masalah yang biasanya itu ada di geografi. Kalau tadi sebelumnya itu tuh adalah bahannya, kalau sekarang adalah masalah-masalah yang bisa kita bahas. Misalnya kayak gini, kebayangnya sama teman-teman mungkin. Remaja kita anggap sebagai bahan. Masalahnya apa aja? Halu, galau, berantem sama orang tua, berantem sama guru, berantem sama teman, PDKT, punya pacar, prestasi, ikut lomba, ikut ekskul, organisasi, sekolah. Itu adalah masalahnya. Nah, untuk ini si konsep, sebenarnya konsep itu mau bahas objek-objek yang tadi di pelajaran geografi. Biasanya masalahnya bentuknya seperti apa polanya. Karena kan setiap bahan tuh polanya pasti sama lah, mirip-mirip. Nah, untuk geografi kita lanjut. Masalah yang pertama atau yang biasa sering kita bahas adalah tentang jarak. Nah, apa itu jarak? Jarak itu kata kunci dulu. Kata kunci jarak selalu ada 2 titik. Nah, kata kunci selalu ada 2 titik. Bahasanya apa? Kalimatnya apa? Monggo. Kamu semua anak IPS harus jago nyusun kata. Karena sejatinya menurut saya pribadi, manusia yang pernah di IPS dan di IPA mungkin pernah dengar juga kemarin waktu Google Meet, sejatinya anak IPS adalah kemampuan memilih kata. Entah katanya mau diapain, jadi kemampuan kita tuh adalah memilih kata. Kita bisa memilih kata kalau kata kita banyak, teman-teman. Beda sama kalau tetangga sebelah, kawan-kawan di IPA. Kalau kawan-kawan di IPA itu kelebihannya kalau menurut saya adalah angka. Jadi kalau bilang IPS juga jago angka akuntansi, itu nggak terlalu oke kalau kata saya. Emang ada angka di akuntansi, ini bukan maksud meremehkan akuntansinya atau meremehkan anak IPS, saya anak IPS. Tapi jam terbang kita soal angka itu nggak sebanyak teman-teman di IPA. Tapi jam terbang kita soal kata itu pasti lebih banyak dibanding anak-anak di IPA. Maka dari itu, kita sebagai anak IPS, kemampuan kita mengelola kata sebaiknya harus lebih tinggi. Itu kan gengsi kita di situ sebenarnya. Kalau masalah kebersamaan, saya rasa sih untuk Sanmar 3 mau IPA IPS, kalian harus tetap akrab, harus tetap kompak, mau itu IPA ataupun IPS. Tentunya kompak untuk hal-hal yang baik. Aduh, melebar. Balik lagi ke konsep jarak. Nah, kata kuncinya tuh 2 titik untuk konsep jarak. Nah, 2 titik ini kalau ngomongin jarak itu tuh ada 2 ini. Ada 2 jenis kalau jarak tuh. Pertama jarak absolut, yang kedua adalah jarak relatif nih yang di sini. Maksudnya apa? Absolut itu pasti. Kalau relatif itu tuh beda-beda, bisa beda-beda. Saya ulangi, kalau absolut itu pasti. Kalau relatif itu beda-beda. Maksudnya apa? Nah, maksudnya ini pakai contohnya Google Map karena definisi geografi pun di pengertian itu tuh bilang kalau geografi itu peta yang informasi tentang permukaan bumi dengan peta. Kita coba mulai belajar agak geografi karena dengan peta salah satu ciri geografi itu. Nah, kalau kita lihat peta yang pertama, teman-teman, peta yang pertama itu ngomongin jarak absolut. Maksudnya apa? Jarak antara titik 1 sama titik 2. Tadi kan syarat untuk jarak tuh 2 titik ya. Nah, itu tuh 3 km. Oh, di sini ada 7,3 km. Itu pasti. Mau kamu pakai motor Ninja, mau kamu pakai sepeda ontel, mau kamu pakai otopet, tetap jarak antara titik A dan titik B tetap 7,3 km. Understood? Kurang paham kita bandingkan sama yang bawah.
Nah, untuk yang bawah, kalau kita lihat yang ditandai itu tuh di PowerPoint tuh waktunya. Maksudnya apa? Meskipun jaraknya itu sama 7,3 km, tapi jaraknya bisa beda waktu tempuhnya. Makanya kalau ngomongin jarak dan pasti nggak bisa diperdebatkan, biasanya bentuknya tuh angka. Jadi kalau absolut itu biasanya bentuknya angka atau satuan jarak, satuannya meter dan kawan-kawan. Tapi kalau ngomongin relatif, biasanya bentuknya itu tuh waktu atau mudah tidaknya. Karena kalau yang di bawah, kalau kita lihat yang bawah sini, kalau kita lihat yang sini, yang bawah itu tuh kita bahasnya itu bisa beda-beda, bisa lama, bisa sebentar. Untuk lebih kuatnya nanti akan ada latihan, akan ada soal juga biar lebih kuat. Pak, ujung-ujungnya buat apa ini nggak kepake? Dan saya mah pengen jadi manajer, saya pengen jadi pastor misalnya tuh, saya pengen jadi polwan. Pola pikir, apalagi pola bahasa sebagai anak IPS. Jadi itu kurang lebih yang akan kita kejar kemampuan itu. Kita lanjut lagi. Nah, yang kedua konsep lokasi. Apa bedanya sama konsep lokasi? Konsep lokasi itu ngebahas tentang di mana fenomena itu ada. Nah, lokasi itu sama kayak yang jarak, makanya saya jelaskannya barengan. Samanya apa kalau kalian lihat? Betul. Ini nih, ada lokasi absolut dan ada lokasi relatif. Kata kuncinya sama. Kalau absolut itu pakai angka. Sedangkan kalau relatif itu dia pakainya itu bedanya bukan waktu. Itu tuh kalau relatif tuh pakai ini. Letak yang bisa berubah-berubah atau kondisi di sebelahnya. Misalnya kayak gini. Ini misalnya aja ya, barangkali ada yang udah tahu Sanmar itu di mana. Kita anggap titik yang akan saya gambar itu adalah Sanmar warna biru ya. Nah, ketika saya bahas Sanmar ada di 6 derajat lintang utara, 11 derajat bujur timur, itu maksudnya lokasi absolut atau lokasi relatif? Absolut, karena ini jelas tuh keterangannya. Menggunakan kuantitatif atau kuantitatif itu angka maksudnya. Nah, pakai garis lintang atau bujur. Kalau kalian lupa garis lintang sama garis bujur, kalian coba lihat ke belakang kalian. Ada organ tubuh kita namanya bujur. Nah, itu ada garisnya nggak? Nah, kalau ada garisnya coba dicek. Garisnya itu ke arah mana? Dari atas ke bawah seperti ini atau kiri ke kanan? Kalau salah jawab, saya anggap bujur kamu beda sendiri sama yang lain. Ini bukan ngomong ngejorok, ini kita ngomongin ilmiah biar kita nggak lupa mana garis bujur dan garis lintang. Jadi bujur kamu itu nomor 1 garisnya atau nomor 2? Betul banget. Bujur kita itu biasanya nomor 1. Maka dari itu bukan mau ngomongin bujurnya. Maka dari itu garis bujur juga sama kayak garis yang kita punya dari atas ke bawah. Kalau kamu salah jawab, saya anggap kamu itu kelainan bujurnya. Nah, lanjut lagi, berarti lintang itu dari kiri ke kanan seluruh. Kebayang garis? Nah, ngomong-ngomong soal lokasi, ketika kita bahas garis bujur dan garis lintang, itu adalah lokasi absolut. Makanya tadi saya ngasih contoh, ketika Sanmar ada di 6 derajat lintang utara, 11 derajat bujur timur, itu adalah lokasi absolut. Nah, kalau kita lanjut ke lokasi relatif. Lokasi relatif, contohnya apa, Paps? Contohnya ini tadi. Kalau Sanmar ada di sebelah kiri Bank OCBC dan sebelah kanannya Ganesha Operation, ini nggak ngomongin merek, nggak promosi, tapi itu bentuk nyatanya. Nah, itu adalah contoh lokasi relatif. Atau mau contoh yang lebih gampang lagi, rumah saya di sebelah kuburan dan di depannya tong sampah. Oh enggak, atau kan segini. Sekolah saya di depan pasar dan di sebelah pembuangan sampah. Itu lokasi absolut atau lokasi relatif? Lokasi relatif. Itu sekolah apa?
Mikael. Bercanda. Kalau sekolah saya dekat dengan kuburan, tapi dekat juga dengan mall, Pandu. Dan itu adalah lokasi relatif. Nanti kalau terlalu banyak ngomongin sekolah lain, kelamaan ngomongin sekolah. Jadi, tapi itu kurang lebih teman-teman soal lokasinya. Saya cek waktu dulu biar nggak kelamaan. Sudah 20. Sampai sini dulu video ini. Jaga-jaga kuota kamu habis. Dilanjut dengan video kedua, tapi masih sama pembahasannya, kita lanjutkan. Bye bye. Kalau masih ada kuota, masih ada waktu, masih ada energi, lanjut aja ke video selanjutnya.